Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma." Apabila salah seorang kedua orang tua kamu atau kedua-duanya telah mencapai usia senja, tua sekali, maka jangan kamu berkata uff. Uff itu artinya kata-kata yang menunjukkan kamu bosan menemani mereka. Artinya orang tua sudah tidak bisa ditinggal karena senja. Kalau salah satu atau kedua orang tua kamu sudah gak bisa ditinggal karena tua sekali, maka bagaimana? Jangan berkata uf. Berkata uf ini kalau sebagian guru menafsirkan, menerangkan, uf itu artinya berdesis, gak cocok sama orang tuanya, cemberut, atau bilang begini, itu gak boleh begitu. Gak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan bentak. Kedua orang tua jangan dibentak. Orang tua ini kalau sudah tua sekali, dibentak itu cuma senyum. Orang tua ini kalau masih muda, masih sehat, bisa cari uang, anak ini hormat pada orang tua. Tapi kalau orang tua sudah pensiun, cari uang gak bisa. Dia pegang uang kalau dikasih sama anaknya. Kadang-kadang makan ya disuapin, kadang-kadang ke kamar mandi digotong, dibawa sama anaknya. Orang tua yang seperti ini dibentak sama anaknya kadang senyum-senyum itu. Mengapa? Ya pengalaman. Di rumah dulu orang tua begitu. Setelah gak bisa jalan, dibentak sama anak-anaknya cuma senyum. Karena gak bisa apa-apa, itu gak boleh dibentak walaupun senyum-senyum. Tapi bagaimana? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan pada kedua orang tua kata-kata yang mulia. Apa kata-kata yang mulia? Kata Imam Sa'id bin Jubair, ulama salaf, kata-kata yang mulia itu, seandainya kamu seorang budak, seorang hamba sahaya, punya salah sama tuannya, tuannya temperamen dan pemarah, kamu takut gak dikasih makan? Kira-kira cara bicaranya bagaimana? Atau kamu karyawan di kantor, karyawan di perusahaan, kamu punya salah sama atasan, punya salah ya sama atasannya, atasannya pemarah, temperamen, kamu takut tidak digaji dan takut dipecat. Kira-kira cara bicaranya bagaimana? Pada orang tua harus begitu, harus seperti itu. Seperti anak yang bersalah pada, seperti karyawan yang salah sama majikan. Itu cara berbicara. Jangan berlagak bos di depan orang tua. Bos, jadi bos tuh di kantor aja. Di rumah, di orang tua harus menjadi anak lagi. Kadang-kadang dia di masjid jadi ustadz, dihormat, dicium tangannya. Di depan orang tua harus cium tangan. Beda lagi memang. Dan orang tua ini marah-marah kadang-kadang. Bukan marah ya. Orang tua ini sudah tua, kita dianggap anak-anak terus. Saya ini kalau jenggot agak panjang, sama almarhumah nenek saya dimarahi dulu. Ini masih anak-anak, jenggotnya panjang, cukur katanya. Anak saya sudah 5, masih anak-anak ini. Lupa kalau cucunya sudah punya anak 5, itu orang tua memang. Jadi memang kita harus seperti anak-anak di depan orang tua. Makanya ini membentak gak boleh, berdesis gak boleh, menunjukkan sikap kalau kita bosan melayani mereka gak boleh pada orang tua itu. Imam Syafi'i ditanya, ayu khasimur rajul walidaih, guru, apakah boleh orang itu mendebat kedua orang tuanya? Orang tuanya punya pendapat didebat sama dia. Gak betul itu mah, yang betul begini, ini argumennya. Kata Imam Syafi'i, lah gak boleh debat sama orang tua, wala ma'ana lai, bahkan mendebat kedua sandalnya gak boleh. Ada orang mau masuk rumah, sandal orang tuanya ada di tengah pintu, marah sama sandalnya gak boleh. Ini kok di tengah pintu, ini tempat sandal saya misalnya, gak boleh begitu sama sandalnya, apalagi sama orangnya. Ini sama orang tua. Ibnu Abbas ditanya,
Ibnu Abbas berkata, kalau ada seorang anak bajunya kotor kena debu, lalu bajunya dikipaskan, ya, dikibaskan, biar debunya terbang. Lalu debunya terbang kena hidung orang tuanya, itu haram itu. Termasuk durhaka. Kadang-kadang anak sekarang rokokan di depan papanya, di depan mamanya, lalu rokoknya kena mamanya dan batuk-batuk. Itu gak boleh itu. Rokok ya rokok, tapi kalau ada orang tua menjauh gitu. Ini pada orang tua. Kemudian di dalam ayat tadi dikatakan juga wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan pada kedua orang tua pundak kehinaan. Mengapa? Karena menyayangi mereka. Karena kasih sayang. Jadi kalau di depan orang tua pundak itu rendah. Bukan tinggi begini, harus direndahkan. Dan anak ini biasanya melayani orang tua tidak lama. Berapa lama? Sama dengan orang tua melayani anak. Seorang anak biasanya butuh pelayanan orang tua itu selama 15 tahun. Sejak lahir sampai usia 15. Setelah itu sudah bisa mandiri. Orang tua juga begitu. Orang tua ini butuh pelayanan anak, kata para ulama, paling lama 15 tahun terakhir. Kadang nggak sampai 15. Tahun kemarin waktu orang tua kami di rumah sudah 1 tahun nggak bisa jalan karena jatuh di kamar mandi. Ini kelemahan orang tua. Kalau umurnya panjang jatuh di kamar mandi, akhirnya nggak bisa jalan. Sebelum meninggal pingsan sehari. Tapi setelah itu siuman, sehat lagi. Sepupu-sepupu banyak bilang, Abah ini sudah gak berfungsi dek. Kenapa? Sudah gak bisa cari uang, diajak bicara gak jelas jawabannya, dimintai nasihat ya gak ada nasihatnya. Artinya seandainya mati gak apa-apa. Saya bilang jangan berharap mati. Karena selama orang tua masih hidup, ini ladang anak-anaknya mencari pahala. Karena ini pintu surga bagi anak-anaknya, bagi anak-anaknya yang berbakti. Saya bilang, Abah ini ya baru setahun gini, paling 14 tahun lagi. Karena katanya anak ini melayani orang tua paling lama 15. Ini baru setahun ini, tinggal 14 tahun. Saya pikir gitu waktu itu. Nggak taunya dapat 2 minggu meninggal itu. Pas menjelang hari raya Idul Adha, gak sampai 15 tahun. Untung kemarin gak ditinggal-tinggal itu. Gak lama. Jadi memang pada orang tua harus merendah. Kemudian di dalam ayat tadi dikatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, Tuhan, curahkan rahmatmu, kasih sayangmu pada kedua orang tua kami, sebagaimana mereka merawat kami ketika kami masih kecil. Artinya apa? Ada perintah di dalam Al-Quran, seorang anak mendoakan kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua hukumnya wajib. Ada pertanyaan, berapa kali kewajiban mendoakan orang tua? Kata para ulama, karena perintah berbakti pada orang tua digandeng dengan perintah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dalam sehari semalam perintahnya 5 kali. Sholat 5 waktu. Maka mendoakan orang tua sehari semalam berarti wajibnya 5 kali. Kalau gak sampai 5 kali punya hutang pada orang tua, berarti bukan anak soleh. Kalau sampai 5 kali berarti menunaikan kewajiban. Kalau lebih dari 5 kali berarti ini benar-benar anak yang berbakti pada orang tua. Karenanya jangan sampai lupa mendoakan orang tua. Dan anak yang rajin mendoakan orang tua, hidupnya, rizkinya dimudahkan oleh Allah. Tapi anak yang nakal mendoakan orang tua, hidupnya, rizkinya diputus oleh Allah. Karena dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tarakal 'abdu ad-du'a liwalidayhi inqata'a anhu rizqu fid dunya." Apabila seorang hamba meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya,
maka rizki di dunia diputus oleh Allah baginya. Berarti anak yang rajin mendoakan kedua orang tua, rizkinya di dunia oleh Allah dimudahkan. Karenanya ini perlu diterangkan, sekarang ini akhir zaman. Kadang-kadang setelah orang tuanya tua ditinggal, anaknya kerja kemana-mana, gak mau menemani orang tuanya. Mestinya ditemani, kalau pergi bawa aja pergi, agar bersama anaknya. Karena pada masa-masa itu orang tua sangat butuh pada kasih sayang anaknya. Ini akhir zaman.